Bahasa pemrograman C++ adalah bahasa yang lahir dari pengembangan bahasa C. Sintaks bahasa pemrograman C++ sama seperti bahasa C. Jadi buat kamu yang udah belajar bahasa C, pasti bisa menjalankan program C++. Nah, kita langsung aja buka file yang udah kita buat di video sebelumnya. Kalian masih inget gak sama template C++ yang udah ada di video sebelumnya? Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang setiap strukturnya. Ada bagian include, bagian namespace, dan bagian fungsi. Kita anggap aja kode terakhir ini adalah template dari C++ karena video sebelumnya itu tidak ada using namespace. Pada bagian ini kita mendefinisikan library atau pustaka apa aja yang akan kita gunakan di dalam program. Library bisa kita anggap sebagai program lain yang ingin kita gunakan di dalam program. Bisa aja kita mau menambahkan time.h. Jadi cara menambahkan library dengan cara pagar include lebih kecil, titik-titik lebih besar. Jadi titik-titiknya itu apa yang ingin kalian tambahkan, seperti itu. Tapi library ini ada source-nya, jadi kalian tidak bisa sembarangan menambahkan, karena jika sembarangan otomatis library-nya pun tidak ada atau tidak tersedia untuk bahasa C++. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan using namespace? Jadi using namespace itu sebuah bagian untuk kita tidak memakai std.2.2 karena jika kita memakai std.2.2 kita akan menghabiskan banyak waktu untuk menulis hal-hal seperti itu. Bayangkan jika kalian membuat sebuah program yang terdiri dari 1000 baris, tidak mungkin kan kita harus menulis std.2.2 seperti itu. Makanya kita menggunakan using namespace std, karena dengan cara seperti itu std-nya akan terbungkus oleh yang namanya using namespace. Bagian ini adalah bagian terpenting. Disinilah kita akan banyak menulis kode program. Pada contoh di video terdapat fungsi main. Fungsi main adalah fungsi yang akan dieksekusi pertama kali saat program dibuka. Fungsi ini wajib ada di setiap program yang dibuat untuk eksekusi. Jadi template, kenapa template C++ seperti ini? Karena bagian fungsi ini tuh sangat penting untuk kita menjalankan sesuatu di dalam C++. Nah, kita juga bisa membuat fungsi-fungsi lainnya, nggak harus in main doang. Bayangkan kalau kita menggunakan in main doang, tetapi banyak banget program yang akan kita buat, otomatis kode tersebut tidak akan maksimal karena kita pusing untuk mengaturnya, yang ini yang mana, untuk yang itu yang mana. Di sini kita buat fungsi hello dengan void hello. Fungsi ini juga bisa kita taruh di atas fungsi main, asal fungsi voidnya tadi tidak boleh ada di fungsi in main. Jadi simpelnya kita tidak boleh menambahkan fungsi di dalam fungsi, seperti itu.
Cukup sekian dari saya, semoga membantu.